Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mesbah Doa, dimanapun berada pada malam hari ini. Malam hari ini kita semua sama-sama datang pada Tuhan. Mari kita mau siapkan hati, tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Kita mau menyatukan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk penyertaan-Mu, untuk pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh kembali datang, membangun mesbah ya Tuhan. Kami percaya malam hari ini ya Bapa, hadirat-Mu akan melingkupi setiap kami dimanapun kami berada. Dan biarlah kami ya Tuhan, boleh mengenal setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau mengandalkan Engkau sepenuhnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah Engkau malam ini. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Kita sembah Dia. Naikkan ucapan syukur kita. Naikkan penyembahan kita. Naikkan mazmur-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biar kami boleh mengenal Engkau Tuhan lebih dalam lagi. Lebih dalam dari semua yang kami kenal. Biar kasih-Mu boleh mengalir, memenuhi setiap kami. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang kami kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenal. Biar kami boleh mengenal Engkau ya Tuhan lebih lagi. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Lebih dalam dari semua yang kami kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Mari dengan segenap hati kita. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih
yang melebihimu, kasih yang melebihimu. ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami sembah Kau, kami ingin mengenal-Mu Tuhan, mengenal kehendak-Mu di dalam hidup kami, lebih dalam dari semua yang kami kenal. Oh Yesus Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang kami kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, kasih yang melebihi. ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sebab itu kami terus akan mengiring-Mu ya Tuhan. Sebab itu kami akan terus berjalan bersama-sama dengan-Mu ya Tuhan. Sebab ini kerinduan kami mau lebih dekat dengan Engkau. Bahkan dalam pikiran kami ya Tuhan, bahkan dalam kehendak kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Engkau yang terus berperkara dalam hidup kami. Haleluya. Oh, makasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan terus bawa hidup kami semakin dekat dan mendekat bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku, Masuk dalam rencana-Mu ya masuk Tuhan. dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku ya Tuhan, kehendakku ku serahkan padamu. ku serahkan padamu. Amin. Harapanku Tuhan, hanya dalam-Mu. ku kan teguh Dan iman kami kan teguh bersama-Mu. Jadikan Amin Yesus Tuhan. bencanamu. Amin. Bentuk kami sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Kemuliaan-Mu, Mengiring-Mu Tuhan, seumur hidupku, sampai akhir hidup kami. Masuk dalam rencana-Mu yang indah, Bapa. dalam rencana-Mu ya Bapa. Kehendakku ku serahkan pada harapanku Tuhan. Harapanku hanya di dalam-Mu. ku kan teguh
bersamamu ya Bapa, Tuhan, dan bentuk kami jadikan sesuai dengan bencanamu, dengan rencanamu dalam hidup kami Tuhan. untuk memuliakan. Mari Bapak Ibu Saudara sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, ini kami ya Tuhan. Hidupku masuk dalam rencana. Biar rencanamu yang terjadi dalam hidup kami. Biarlah rencanamu yang terjadi atas perjalanan hidup kami ya Tuhan. Ku serahkan Sebab semuanya kami serahkan ke dalam tanganmu. harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh Karena kami tahu Tuhan kami aman bersamamu. Tuhan, jadikan ku bejana-Mu Untuk kemuliaan-Mu. untuk Sekali lagi katakan, mengiringmu Tuhan. seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Yesus Tuhan. Pikiranku, Amin. kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku Tuhan. Harapanku Amin, amin. hanya di dalam-Mu. Yes. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu Tuhan. untuk memuliakan-Mu. Jadikan kami sesuai dengan bencana-Mu ya Tuhan. Jadikan kami sesuai kehendak-Mu. Sebab itu Tuhan kami akan terus menaruh pikiran kami, kehendak kami, semua yang kami bisa kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan bekerjalah dalam hidup kami. Sebab itu kami berkata kepadamu, mengiringmu Seumur hidupku Yes, amin. masuk dalam rencana-Mu Bapa. Amin. Pikiran Semua yang kami bisa, kehendak semua yang kami lakukan, kehendak kami kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Oh, harapanku Tuhan hanya benar, hanya ada di dalam-Mu. ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu. Bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kemauan-Mu ya Tuhan. Sekali lagi katakan, oh, mengiringmu. Ini kami Tuhan, masuk dalam rencana-Mu, dalam kehendak-Mu Pikiranku, kehendakku. ku serahkan Amin padamu. Yesus, haleluya. Harapanku hanya di dalam-Mu Tuhan. kan teguh Amin. bersama-Mu Tuhan. Jadikanku Amin. bejana
namun untuk kemuliaan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Ini setiap hidup kami Tuhan, ini setiap kami di hadapan Engkau, ini setiap penyembah-Mu Tuhan. Kami datang menyatakan bahwa dalam setiap perkara dalam musim hidup kami mau tetap percaya kepada Engkau. Tuhan, kami berpegang teguh hanya di dalam Engkau. Apapun musim dalam hidup kami mau nyatakan Tuhan, yang kami pegang teguh hanya nama-Mu, Yesus Tuhan. Sebab itu segenap hati kami berseru, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. Amin. Takkan goyah, Ku nyatakan imanku untuk setia, dalam keadaan apapun kami mau katakan senangkan Tuhan. hatimu. Ini hati kami nyatakan, oh, Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, tanpa syarat, takkan goyah. takkan goyah. Oh, Ku nyatakan imanku untuk setia, amin. senangkan hati. Lebih lagi bersama-sama kami naikkan pujian, kami nyatakan, Ku tetapkan hatiku untuk percaya amin Tuhan. tanpa syarat, Oh, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati. segenap hati kami berseru Tuhan, hanya kepadamu Ku tetapkan hatiku untuk percaya dalam masa senang, dalam masa sukar kami tanpa percaya syarat. senantiasa kami berkata di hadapan Engkau, kami percaya Tuhan, kami tetap menyembah karena kami tahu Engkau Allah yang hidup, Engkau Tuhan kami yang benar. senangkan hati. Mari bersama lebih lagi nyatakan, Ku tetapkan hatiku untuk percaya dengan segenap hati kami nyatakan tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. kami mau nyatakan di hadapan Engkau, ini setiap hidup kami ya Tuhan. Kami setiap penyembah-penyembah-Mu datang di hadapan Engkau, menyatakan dalam masa sulit kami sekalipun, kami mau nyatakan kami mau tetap setia dalam Engkau. Sebab kami percaya dan kami melihat kebaikan-Mu atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Sebab itu dengan hati yang bersyukur dalam situasi apapun, kami mau nyatakan Tuhan terima kasih. Kami bersyukur selalu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi dengan iman sama-sama kami nyatakan, Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, tanpa syarat, oh, takkan goyah. Ku nyatakan
imanku untuk setia. Senangkan hati. Sekali lagi bersama dengan iman mari nyatakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan kembali izinkan kami berjumpa di Mezbah Doa. Biarlah anugerah-Mu ada atas hidup kami Tuhan, dan bahwa kami semakin hari semakin mengerti akan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia Tuhan untuk mengikuti dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah hidup kami boleh sungguh-sungguh terus dituntun dalam jalan-jalan kebenaran, menghormati Tuhan sehingga kami ada dalam perkenanan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam hari ini. Baik, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, saya bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu, yang saya percaya bahwa kesaksian itu akan menambah iman percaya kita. Shalom, selamat pagi Ibu Pendeta Debbie Basjir. Saya adalah pendengar setia Mezbah Doa. Bahkan saya mengikuti sudah sejak awal pandemi. Saya selalu setia mendengarkan khotbah-khotbah Ibu dari YouTube dan juga dari beberapa pendeta yang ada di YouTube. Tiba-tiba saya juga menemukan channel Ibu dan saya tertarik sekali dengan khotbah-khotbah Ibu. Akhirnya saya ikuti terus sampai sekarang. Saya mau bersaksi akan kebaikan Tuhan ya dalam keluarga kami, khususnya buat anak saya. Anak saya yang kecil selesai kuliah di Unika ya, dan dia ambil jurusan sipil. Pada bulan Juni tahun 2022 dia diwisuda. Dan setelah wisuda dia mencari kerja di Semarang karena dia tinggal di Semarang. Tapi tidak ada lowongan kerjaan. Akhirnya dia dapat tawaran kerja di Jakarta dengan gaji 4 juta. Anak saya bilang, bagaimana ya Mah, kalau di Jakarta gajinya 4 juta pasti habis buat kos dan juga makan ya. Belum lagi transportasi mahal ya. Lalu saya memutuskan sudah kamu pulang saja ke Nabire dan nanti cari kerja di Nabire. Puji Tuhan Bu, pada bulan Januari tahun yang lalu anak saya mendapatkan sebuah pekerjaan di Nabire. Ya, tapi sebelum dia mendapatkan pekerjaan dia selalu bilang, kok lama ya Mah gak dapat kerjaan. Saya selalu menjawab kepada anak saya bilang berdoa dan percaya kepada Tuhan. Pasti Tuhan sanggup memberi pekerjaan buat kamu, tapi bersabar dan tunggu waktu Tuhan. Sekarang puji Tuhan anak saya sudah bekerja dan ini semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Ibu saya ini asli dari Semarang dan saya merantau di Nabire, Papua sudah 12 tahun. Oh puji Tuhan Bu ya. Semangat dimanapun Tuhan tempatkan. Saya sangat bersyukur Tuhan selalu pelihara saya di perantauan. Sebenarnya banyak sekali kesaksian yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi keluarga kami. Tuhan sangat baik kepada saya dan keluarga saya. Dan maaf kalau tulisan ini sangat panjang. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan semua jemaat Mezbah Doa. Tuhan memberkati, amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara ya.
Kita mendengar satu kesaksian yang luar biasa, Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita, anak-anak kita. Ya, dan akhirnya ibu menyuruh anak kembali ke Nabire dan di sana puji Tuhan, Tuhan beri sebuah pekerjaan. Kalau bukan karena Tuhan maka semua tidak akan terjadi. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah di 2 Tawarik pasal 30. Kemarin kita sudah selesai dengan 29 ya. Pasal 29 menceritakan tentang bagaimana Hizkia ketika dia naik menjadi raja atas Israel dan dia atas Yehuda. Ya, yang dia lakukan nomor satu adalah dia membuka semua pintu-pintu bait Allah. Ya, agar bait Allah boleh dibuka dan dipergunakan kembali, sebab di zaman ayahnya Raja Ahaz dan raja-raja sebelumnya mereka sudah meninggalkan Tuhan dan tidak lagi ya berpegang kepada Tuhan. Bahkan rumah Tuhan, bait Allah itu sepi, tidak ada lagi ibadah. Ketika Hizkia naik menjadi raja, dia menyelenggarakan kembali ibadah, ya dia menyembelih korban, bahkan seluruh rakyat datang membawa korban ya, dan mereka bersama-sama mencari Tuhan dan Tuhan disenangkan saudara. Sekarang kita lanjut 2 Tawarik 30, Hizkia merayakan Paskah. Ayat yang pertama, kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda, bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan Allah orang Israel di rumah Tuhan di Yerusalem. Raja bersama-sama para pemimpin dan seluruh jemaat di Yerusalem merancangkan untuk merayakan Paskah pada bulan kedua, karena mereka tidak dapat merayakannya pada waktunya sebab para imam belum menguduskan diri dalam jumlah yang cukup dan rakyat juga belum berkumpul di Yerusalem. Saudara, ya perayaan Paskah adalah perayaan yang diharuskan dan diwajibkan. Ya, bahkan sejak zaman Musa terus mengingatkan untuk apa saudara mereka mengadakan Paskah itu, untuk mengingat akan bagaimana Tuhan ya membebaskan mereka dari tanah penjajahan di Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Perayaan Paskah itu memperingati waktu ketika Allah menyelamatkan nyawa anak-anak lelaki sulung di Israel di Mesir. Allah berjanji untuk mengirimkan ya tulah untuk membunuh semua anak lelaki sulung, kecuali di rumah-rumah yang diambang pintunya dipercikan darah anak domba yang disembelih. Orang-orang Israel taat, dan ketika malaikat maut melihat darah itu, ia melewati rumah itu dan tidak mencelakakan seorang pun di dalamnya. Setelah tulah itu, Fir'aun akhirnya membebaskan orang Israel dari perbudakan. Perayaan ini merupakan sebuah pengingat setiap tahun tentang bagaimana Allah membebaskan umatnya. Ya, bahkan persiapan yang teliti baik dalam bait Allah maupun untuk perayaannya menunjukkan bahwa ini bukanlah sebuah kebangunan rohani yang sementara atau yang bersifat ya sekedar saja, melainkan suatu perubahan yang mendalam pada hati dan juga kehidupan. Ya, bahwa mereka kembali mau dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Jadi Paskah dirayakan sebagai pengingat ketika mereka ada di tanah perbudakan. Lalu pada waktu itu tulah datang dan semua anak-anak sulung akan dibunuh. Tetapi saudara, Tuhan memberikan tanda darah kepada rumah-rumah orang Israel, sehingga yang ada tanda darah itu dilewati oleh malaikat maut. Ya, dan juga saudara, pada akhirnya Allah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir masuk ke tanah perjanjian. Karena itu mereka harus mengingat akan Paskah itu saudara ya. Ayat yang kelima, mereka memutuskan untuk menyiarkan maklumat di seluruh Israel dan Beersheba sampai ke Dan, supaya masing-masing datang ke Yerusalem merayakan Paskah bagi Tuhan Allah Israel, karena mereka belum merayakan secara umum seperti yang ada tertulis. Maka berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat ke seluruh Israel dan Yehuda membawa surat dari raja dan para pemimpin dan mengatakan sesuai dengan perintah raja, hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, maka ia akan kembali kepada yang tertinggal daripada kamu, yakni mereka yang terluput dari tangan raja-raja Asyur. Jadi saudara ya, Hizkia mengirim surat yang bunyinya, hai orang Israel, rakyat Israel, segenap rakyat,
kembalilah kepada Tuhan. Ya, bertobatlah, datanglah kepada Tuhan, sebab Tuhan akan mengingat ya setiap jumlah kita, orang-orang yang masih tertinggal, orang-orang yang terluput daripada tangan raja-raja Asyur. Ya, Hizkia mengingatkan kembali bangsa itu tentang hukum Tuhan. Ya, bahwa hukum Allah itu memiliki ya satu ketetapan di dalam suatu keadaan tertentu. Ya, mereka harus merayakan Paskah supaya Tuhan juga ingat kepada mereka, orang-orang yang tertinggal, yang terluput daripada tangan raja-raja Asyur, di mana yang lainnya mati terbunuh, saudara, bahkan tertawan. Tetapi mereka yang masih tinggal, Hizkia mengingatkan untuk ayo kembali kepada Tuhan, hormati Tuhan lagi ya. Ayat yang ke-7, janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang berubah setia terhadap Tuhan Allah nenek moyang mereka, sehingga ia membuat mereka menjadi kedahsyatan seperti yang kamu lihat sendiri. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu, serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Serta beribadalah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Ya, saudara, yang pertama Hizkia mengingatkan bangsa itu untuk kembali kepada Tuhan supaya apa? Supaya Tuhan mengingat engkau kembali dan menyatakan perlindungan, pertolongan. Ya, dengan engkau datang merendahkan diri di kaki Tuhan, itu artinya engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Bukan hanya itu saja, ya, kenapa engkau perlu menyerahkan diri kepada Tuhan? Supaya engkau terluput dari segala kengerian, dari segala malapetaka, itu yang Hizkia bilang. Kembali kepada Tuhan. Saudara, Hizkia ini adalah seorang raja ya yang sangat-sangat berdedikasi tinggi kepada Allah. Dia menghormati Allah dan hidup benar. Ya, dan juga dia sangat berdedikasi tinggi untuk memikirkan kemajuan rohani bangsa itu. Dia bukan hanya memikirkan secara militer, ekonomi, tapi rohani bangsa itu dia pikirkan untuk mereka kembali kepada Tuhan. Bahkan dia mengirim surat di seluruh Yehuda dan juga Israel dan mendesak setiap orang untuk kembali kepada Allah. Dia memberitahu agar mereka tidak keras kepala seperti nenek moyang mereka, tetapi mereka harus tunduk kepada Tuhan. Tunduk artinya mentaati Tuhan, ya. Mentaati Tuhan terlebih dahulu dan menyerahkan seluruh tubuh kita, roh, jiwa dan tubuh kita, pikiran, perasaan, emosi kita kepadanya. Dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menuntun, memperbaharui ya, dan kembali membawa mereka dalam pertobatan. Hizkia menyerukan pertobatan, kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Ya, dan dikatakan di sana, saudara, dia mengirim surat mendesak seluruh pegawai-pegawainya pergi dengan cepat ke berbagai penjuru untuk menyampaikan itu. Kerajaan Israel Utara itu baru saja ditaklukkan oleh Asyur dan sebagian besar rakyat diangkut ke negeri asing. Namun Hizkia mengirimkan pernyataan kepada beberapa orang yang tersisa dan mengundang mereka untuk ikut Paskah. Ya, tetapi kebanyakan orang menanggapi dengan cemooh dan olok-olokan. Orang-orang ya mungkin ya mereka itu sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Ya, mungkin dalam hidup kita juga begitu, saudara. Ketika kita menyuruh orang berbalik kepada Tuhan, kita akan diolok, diejek, ya, dicerca. Ya, tapi ya itulah, saudara, ya. Jangan takut, ya, tetaplah nyatakan kebenaran. Hizkia menyatakan, ayo kembali kepada Tuhan, ayat 9, karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan, maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang menawan mereka, sehingga mereka kembali kepada negeri ini, sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang, ia tidak akan memalingkan wajahnya daripadamu bila mana kamu kembali kepadanya. Jadi kuncinya hanya kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Tidak ada yang sanggup menolong. Bahkan Hizkia berkata, kalau kamu berbalik maka anak-anakmu, keluargamu yang ditawan itu Tuhan akan kembalikan. Kuncinya satu, ketika menghadapi masalah, kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Yaitu yang disampaikan oleh Hizkia kepada rakyatnya, saudara. Ya, dia bilang kalau kamu kembali maka Tuhan akan kembali kepadamu dan dia akan menyatakan pertolongan, pembelaan, perlindungannya yang setia. Yang
Ayat 10, ketika pesuruh-pesuruh cepat itu pergi dan dari kota ke kota melintasi tanah Efraim dan Manasye sampai ke Sebulon, mereka ditertawakan dan diolok-olok. Namun beberapa orang dari Asyir, Manasye dan Sebulon merendahkan diri dan datang ke Yerusalem. Di Yehuda nyata pula tangan Allah yang membulatkan hati mereka untuk melakukan perintah raja dan para pemimpin sesuai dengan firman Tuhan. Ya, maka berkumpullah di Yerusalem banyak orang, suatu jemaah yang sangat besar untuk merayakan hari raya tidak berroti. Hari raya roti tidak beragi pada bulan yang kedua. Saudara, kita lihat di sini memang bahkan ketika surat itu dibawa dibacakan untuk seruan bertobat, banyak yang mengejek, menertawakan. Apalagi di akhir zaman ini, saudara, kalau kita ajak orang sungguh-sungguh bertobat, kita diketawain. Kita ajak orang hidup kudus, kita diketawain. Ya, masa sih jadi Kristen gak boleh gini, gak boleh gitu. Dasar terlalu kuno. Wah, dasar pendeta hukum Taurat. Wah, dasar begini. Kita diketawakan. Tapi tetaplah, saudara, beritakan kebenaran. Tetaplah ajak orang kembali kepada Tuhan dan bertobat. Apalagi banyak pengajaran-pengajaran yang berkata sekarang gak usah lewat Yesus masuk bisa selamat kok. Bahkan surga juga ndak ada, neraka ndak ada. Jadi kenapa kamu harus hidup kudus? Toh juga surga ndak ada. Hati-hati saudara ya. Kita tidak boleh dibimbangkan, digoyahkan. Kita harus tetap berpegang pada firman Tuhan. Ya, tetapi puji Tuhan, sebagian besar rakyat datang berkumpul dan dikatakan di sana jumlah yang sangat besar. Mereka berkumpul datang ke kota itu, terutama Yehuda. Mereka semua berbulat hati untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, dan dikatakan bahwa sangat besar jumlah mereka, saudara, yang datang berkumpul di Yerusalem. Ya, dalam satu kumpulan yang besar, suatu jemaah yang sangat besar untuk merayakan hari raya roti tidak beragi itu pada bulan yang kedua. Ya, dan saudara, lalu bangunlah mereka dan menjauhkan mezbah-mezbah yang ada di Yerusalem. Juga semua mezbah korban ukupan disingkirkan dan dibuang ke lembah Kidron. Ya, kemudian disembelihlah domba. Ya, domba Paskah pada tanggal 14 bulan kedua. Maka para imam dan orang-orang Lewi merasa malu, lalu menguduskan dirinya dan membawa korban bakaran ke rumah Tuhan. Mereka berdiri pada tempatnya menurut peraturan yang berlaku bagi mereka masing-masing. Sesuai dengan Taurat Musa, abdi Allah itu, para imam menyiramkan darah yang diterimanya dari orang-orang Lewi, sebab banyak di antara jemaah yang tidak menguduskan dirinya, sehingga menjadi tugas orang Lewi untuk menyembelih domba-domba Paskah bagi setiap orang yang tidak dapat menguduskan. Dia dapat menguduskannya bagi Tuhan karena ia tidak tahir. Sebab sebagian besar dari rakyat, terutama dari Efraim dan Manasye, Isakar, Sebulon, tidak mentahirkan diri, namun mereka memakan Paskah. Walaupun tidak sesuai dengan apa yang tertulis, tetapi Hizkia berdoa untuk mereka. Katanya, Tuhan yang baik kiranya mengadakan pendamaian bagi semua orang yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah, yakni Tuhan, Allah nenek moyangnya, walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus. Tuhan mendengar Hizkia dan membiarkan bangsa itu selamat. 7 hari lamanya orang Israel yang berada di Yerusalem merayakan hari raya roti tidak beragi dan kesukaan yang besar. Ya, sedang orang-orang Lewi dan para imam setiap hari menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan sekuat tenaga. Saudara, kita bisa membayangkan bagaimana atmosfer sukacita kembali datang di Yehuda, bagaimana kembali ketika hadirat Tuhan turun. Saya percaya ada satu hal yang sangat luar biasa terjadi ketika orang kembali mencari Tuhan. Coba saudara, saudara dan seisi rumahmu, ayo sungguh-sungguh cari Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Ya, dikatakan di sana ayat 22, Hizkia mengucapkan kata-kata pujian kepada semua orang Lewi yang menunjukkan akal budi yang baik dalam melayani Tuhan. Demikianlah orang memakan makanan perayaan selama 7 hari sambil mempersembahkan korban keselamatan dan mengucap syukur kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka.
Ayat 22, kemudian seluruh jemaat sepakat untuk berhari raya 7 hari lagi. Lalu mereka berhari raya 7 hari lagi dengan sukaria. Sebab Hizkia Raja Yehuda telah menyumbangkan kepada jemaat 1.000 ekor lembu jantan dan 7.000 kambing domba. Juga para pemimpin menyumbangkan kepada jemaat 1.000 ekor lembu jantan dan 10.000 ekor kambing domba. Dan sebagian besar para imam telah menguduskan diri. Seluruh jemaah Yehuda bersukaria dan para imam dan orang Lewi, ya, dan seluruh jemaat yang datang dari Israel serta orang-orang asing, baik yang datang dari tanah Israel maupun yang tinggal di Yehuda. Maka besarlah kesukaan di Yerusalem, karena sejak Salomo bin Daud Raja Israel tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Sesudah itu para imam Lewi bangun berdiri dan memberkati rakyat. Suara mereka didengar Tuhan dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus. Wow saudara, ya apa yang dirindukan saudara, yaitu ketika Tuhan mendengar doa-doa kita. Waktu Hizkia datang, dia kembali membawa bangsa itu kepada Tuhan, maka terjadi sebuah kegirangan. Orang-orang yang diundang ke Paskah, ya mereka datang dalam jumlah yang besar, walaupun ada orang-orang yang mengejek, yang menertawakan. Ya, tetapi berbagai usaha sudah dilakukan oleh Hizkia untuk membawa bangsa itu kembali. Tetaplah lakukan usaha kita untuk membawa suami kita kembali pada Tuhan, keluarga kita kembali pada Tuhan. Sekalipun kita diejek, ya, biarlah Roh Kudus yang akan menginsyafkan mereka, saudara. Ya, dan kita lihat di sini akhirnya ya luar biasa orang-orang itu begitu bersemangat merayakan Paskah dan memberikan persembahan ke bait Allah, sehingga para imam dan orang Lewi merasa malu ketika melihat mereka itu membawa ya persembahan kepada Tuhan berupa kambing, domba, lembu, sapi, saudara, ya. Satu tujuan yang terpenting adalah ketika mereka membawa kurban keselamatan itu adalah sebuah ungkapan rasa syukur kepada Allah dan juga sebuah ungkapan tanda pertobatan di hadapan Tuhan. Bayangkan sudah lebih dari 200 tahun ya sejak masa Salomo tidak pernah lagi ada perayaan semacam itu di Yerusalem. Yang kita berdoa biarlah Tuhan senantiasa menaungi ya setiap kita yang mau sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Biarlah Tuhan juga melindungi kota Yerusalem. Ya, saudara juga doakan untuk tim kita, ya, rombongan dari DBTV akan berangkat tanggal 18 malam, kita berkumpul di bandara dan kita akan menuju ke Israel. Doakan saudara biar perjalanan ini dapat membawa ya kemuliaan bagi nama Tuhan, dan semua yang ikut juga boleh mendapatkan damai sejahtera. Kita pergi dalam keadaan baik, kita juga pulang dalam keadaan baik, semua karena perlindungan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah seperti Raja Hizkia yang bersungguh hati ingin membawa bangsa itu kembali kepada Tuhan. Biarlah itu juga dalam hati kami yang selalu rindu mau membawa keluarga kami kembali kepada Tuhan. Ingin membawa anak-anak kami, suami kami, istri kami, keluarga besar kami untuk kembali kepada Tuhan. Menghormati Tuhan dan sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Kami berdoa Bapa, selamatkan keluarga besar kami, selamatkan Tuhan, biarlah anugerah-Mu Tuhan melimpah atas keluarga besar kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang terbaring sakit malam ini, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus, karena Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kesembuhan. Berkati juga setiap anak-anak-Mu yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Anak keturunan ilahi Tuhan berikan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Bapa yang mencari pekerjaan, yang ingin menyelesaikan setiap masalah keuangan, terlilit hutang piutang. Tuhan sanggup memulihkan asalkan kami bertobat, sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Malam ini yang terikat dengan dosa-dosa, Tuhan lepaskan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, judi, segala macam keterikatan, amarah, kekecewaan, kepahitan, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu dan percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan
kebajikan juga di atas bangsa kami berdoa. Dijauhkan dari kerusuhan, pertikaian, dijauhkan dari ketidakcocokan dan salah paham antar agama. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan melindungi, menjagai bangsa kami ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden, biarlah roh takut akan Tuhan dalam kehidupannya. Berkati Tuhan. Bahkan presiden yang baru juga Tuhan memberkati, kami tahu dan percaya rahmat, anugerah, hikmat Tuhan ada di atas bangsa kami Indonesia. Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan jagai, lindungi. Hujan pertobatan tercurah mulai dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga di seluruh benua yang ada di dunia ini. Tuhan memberkati dengan hujan pertobatan-Mu Bapa, agar semua bangsa diselamatkan bagi kemuliaan hormat nama Tuhan Yesus. Mari buka hati dan tangan kita saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai malam ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.